Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama, sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang perlu kita cermati sebelum kita sampai kepada ayat yang ke-17 ini. Yakobus mengatakan bahwa saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ketika kita mencoba memahami perihal tersebut, maka kita sedang dibawa kepada sebuah rujukan bahwasanya ada sebuah pemahaman bahwasanya Allah menciptakan hal yang buruk dan yang jahat itu, dan yang membuat bahkan ada pemikiran yang sesat yang membuat banyak orang semakin gelisah adalah ketika ada ajaran sesat yang mengatakan bahwa Allah yang menciptakan dosa itu. Tentu hal itu tidak pernah dituliskan di dalam Alkitab, dan itu bukanlah firman Tuhan. Bahwasanya ketika kita membaca kitab Yakobus, kita melihat bahwasanya memang ada pencobaan dalam hidup ini, tetapi pencobaan itu tidak datangnya dari Allah. Mengapa hal itu perlu kita cermati? Karena ada juga orang yang salah memahami tentang dua Bapa kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jika kita membahas tentang pencobaan, bahwa rujukan pencobaan itu adalah membuat seseorang itu gagal dan frustrasi, dan itulah tujuan si iblis. Tetapi ketika hal yang berat, terkadang kita lapar, Tuhan izinkan itu terjadi kepada kita, itu bukan mencoba untuk membuat kita menjadi gagal, tetapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadilah pemurnian, sehingga barang siapa yang dapat mengalahkan pencobaan-pencobaan itu dan tetap mengasihi Allah, maka mereka lah yang mendapatkan kemenangan itu, dan mahkota itu akan diberikan kepada para pemenang, bukan mereka-mereka yang gagal menghadapi hal-hal yang buruk tersebut. Kini kita dibawa kepada suatu konsep yang lebih tinggi, yang mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ini merupakan hal yang hanya berasal dari Allah. Ketika Allah merencanakan sesuatu, tentu rancangan yang Tuhan rancangkan itu kepada manusia bukanlah sesuatu hal yang bersifat terbatas, yang kesannya adalah hal tersebut tidak berharga sama sekali. Berbeda dengan rancangan yang dilakukan oleh manusia, kita merencanakan sesuatu adalah dalam hal-hal yang parsial, bahwasanya waktu yang kita miliki adalah sesuatu hal yang sementara, sehingga hal itu bukan sesuatu hal yang absolut yang berlaku senantiasa dalam perjalanan hidup. Dan Allah menyatakan sesuatu hal yang terus berkelanjutan, dan itulah keselamatan yang telah kita terima. Jika Allah tidak merencanakan sesuatu hal yang luar biasa baiknya kepada umat manusia, bagaimana mungkin kita berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah anugerah? Yesus adalah anugerah yang terbaik yang diterima oleh manusia, sehingga tidak ada anugerah, tidak ada berkat yang melebihi dari penerimaan kita akan Kristus. Jika orang berpikir bahwa berkat yang sesungguhnya adalah kita menjadi kaya, kita menjadi populer, itu bukan berkat yang dimaksud di dalam Alkitab. Berkat yang dimaksud di dalam Alkitab bagaimana saudara mengenal Allah itu dengan sempurna, dan bagaimana saudara telah memiliki keselamatan itu dan mengerjakan keselamatan itu. Abraham, ia menjadi bapa orang beriman, bahwasanya ia berangkat tanpa ragu, dan kemudian ia mengetahui karena ia adalah orang yang beriman, dan itulah kita yang sesungguhnya. Sehingga sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen yang sejati, kita harus mengatakan satu hal: jika saya berasal dari Allah,
Maka Bapakku merencanakan yang terbaik bagiku, bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Itulah yang harus menjadi prinsip bagi saudara, sehingga ini akan menjadi penghiburan yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Bahwasanya kita tahu bahwa hal yang terbaik berasal dari Allah. Kemudian kita memikirkan tentang sisi kemanusiaannya. Adakah hal yang terbaik yang sudah saudara kerjakan di dunia ini? Jika saudara berkata, ya, saya sudah mengerjakan itu. Kemudian, seberapa bergunakah itu bagi banyak orang? Jangan-jangan saudara hanya memikirkan hal yang terbaik bagi saudara, tetapi sama sekali tidak berguna bagi orang lain. Hal yang saudara pikirkan dan ciptakan, atau mungkin saudara temukan dalam inovasi, mungkin berguna bagi saudara tetapi mencelakakan banyak orang. Dan itulah yang terjadi dalam dunia sekarang ini. Sehingga memang orang yang sudah dapat diprovokasi, atau mungkin orang-orang yang telah menggabungkan dirinya dengan keberdosaan itulah orang yang sering sekali membuat sebuah pandangan yang membagi antara hal yang baik yakni dalam roh, hal yang buruk yakni hal yang sekuler, sehingga kita tanpa menyadari satu hal, kita telah terjerumus dalam lingkaran tersebut dan menjadikan kita tidak secara totalitas memahami tentang makna kehidupan ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yakinilah bahwasanya berkat itu tidak tertukar. Jika Tuhan telah merencanakan hal yang terbaik bagi saudara, itu akan menjadi milik saudara. Berkat itu mengikuti saudara. Tetapi yang terpenting bagi saudara adalah bagaimana saudara benar-benar mengasihi Allah, mencintai Allah dengan segenap hati pikiran saudara, dan dengan segenap kekuatan saudara. Bukan malahan berkata, Tuhan telah mencobai aku. Allah tidak pernah mencobai saudara. Allah menguji saudara, sehingga saudara benar-benar dapat memutuskan sesuatu hal yang benar dalam hidup saudara. Sebab Allah tidak pernah membawa saudara ke dalam pencobaan. Tetapi apakah pencobaan yang sesungguhnya? Pencobaan yang sesungguhnya adalah ketika saudara berkata bahwa Allah itu tidak ada. Ketika saudara berkata bahwa Allah itu tidak baik. Berkata ketika saudara Allah itu adalah jahat. Ketika saudara berkata Allah tidak mencintai dan mengasihiku. Dan ketika saudara menyangkal dia dan bahkan menghujat Allah dalam hal melawan otoritas Tuhan. Mari kita memikirkan perjalanan hidup ini. Hal yang terbaik Tuhan sediakan bagi saudara. Yang terpenting adalah bagaimana saudara menunjukkan hal yang terbaik bagi Allah dalam komitmen hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau menyediakan hal yang baik. Yang baik dan yang sungguh sempurna berasal daripada Tuhan. Dan hal itu telah terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami mengerti bahwa keinginan duniawi ini adalah hal yang membawa kami ke dalam berbagai pencobaan, karena keinginan kami telah menjadi karakter, dan hal itu telah membawa kami ke dalam keberdosaan, dan keberdosaan itu membawa kami ke dalam maut. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami memahami betul bahwasanya anugerah terbaik, berkat terbaik berasal daripada Tuhan, dan Tuhan memberikan itu dan tanpa ada bayangan apapun dan tanpa tertukar apapun. Dan kami meyakini Tuhan telah memberikan itu kepada kami, dan kami akan serta-merta tenang menjalani hidup kami dan sungguh yakin bahwa Tuhan bersama dengan kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.